Ya hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Bapak yaitu Pak Richard. Kalau sudah ketemu dengan Bapak berarti kita akan belajar sesuatu yang menarik lagi ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan di masa pandemi ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara stay at home atau berdiam diri di rumah. Apabila anak-anak harus keluar rumah, anak-anak harus memakai masker dan juga rajin-rajinlah bercuci tangan. Apabila perlu, anak-anak juga boleh membawa hand sanitizer. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bapak ada sebuah video. Kalian boleh simak dulu videonya. Nanti kita akan tahu pelajaran menarik apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sebelum ditayangkan videonya, untuk anak-anak yang mau subscribe channel Bapak, boleh di-subscribe di bawah, di-like juga, dan kalian boleh share di akhir video kalau kalian suka sama pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja ke video berikut. Ya, betul. Sekarang kita akan mempelajari materi kelas 5, tema 5, subtema 1, yaitu tentang ekosistem. Terutama kita akan fokus kepada komponen ekosistem. Oke, anak-anak, semangat ya belajarnya ya. Kita akan mempelajari sesuatu yang menarik hari ini. Oke, langsung saja ke materi kita. Ya, tadi anak-anak sudah tahu bahwa kita akan mempelajari ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem, ya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, Nah, lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik itu adalah bagian-bagian yang hidup dari sebuah lingkungan itu. Yang kedua adalah abiotik atau bagian yang tidak hidup. Pak, apa saja sih itu biotik dan apa aja itu abiotik? Di sini Bapak ada sebuah gambar, ya. Sebelah kanan ada living thing atau komponen hidup, dan sebelah kiri ada non-living things atau bagian-bagian di alam yang merupakan benda mati. Oke, dimulai dari living thing atau bagian-bagian yang hidup. Yang pertama ada tumbuhan, pohon, rumput, dan sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua ada binatang. Binatang atau makhluk hidup lainnya seperti sapi, harimau, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada bakteri, lalu fungus atau jamur, dan protista. Oke, sekarang kita beralih ke bagian yang mati. Tadi kita sudah bahas bagian yang hidup atau biotik. Sekarang kita bahas bagian-bagian dari alam yang merupakan benda mati. Apa saja? Yang pertama ada air, yang kedua ada tanah, tiga ada udara, mineral, dan cahaya matahari. Kelembaban dan suhu juga merupakan bagian dari komponen abiotik di dalam ekosistem. Ekosistem sendiri tersusun atas apa saja? Yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas. Betul. Apa sih individu? Individu. Kita lihat di sini ada penggambarannya. Nah, ini. Individu adalah jika ada sebuah binatang atau sebuah organisme yang hanya sendiri di lingkungan tersebut. Misalkan di dalam lingkungan tersebut kalian melihat satu ekor kucing.
Berarti satu ekor kucing tersebut merupakan individu. Lalu bagaimana dengan populasi? Jika anak-anak melihat di suatu lingkungan beberapa ekor kucing, itulah yang dinamakan dengan populasi. Lalu ada komunitas. Komunitas itu apabila anak-anak melihat di suatu lingkungan ada kucing, ada anjing, ada ular, dan sebagainya, berbagai macam jenis hewan di lingkungan tersebut, itu merupakan komunitas. Lalu ekosistem. Ekosistem itu adalah gabungan antara keduanya. Gabungan antara seluruh makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut dan lingkungan itu sendiri. Ya, jadi mereka ada keterkaitan, saling berhubungan, saling membutuhkan. Ya. Nah, ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Interaksi berarti adanya hubungan antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Tadi makhluk hidup kan sudah dibahas ya. Ada hewan, ada tumbuhan, dan lain-lain. Dan hewan dan tumbuhan pasti memerlukan lingkungan abiotik. Seperti tumbuhan hidup di tanah. Hewan makan dari rumput. Rumput hidup di tanah. Kalau tidak ada tanah, tidak akan ada rumput. Makanya saling interaksi, saling membutuhkan, ya. Bagian hidup dan tak hidup pada suatu lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, ya. Sudah paham sampai di sini? Pintar. Kita lanjut. Nah, Bapak ada sebuah teks, ya. Sebelum Bapak memberikan sebuah teks yang nanti akan kita simak tentang teks non-fiksi, ya, kita harus mengetahui dulu. Apa sih itu teks non-fiksi? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi-informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, ini harus digarisbawahi. Berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi berisikan hasil pengamatan, data-data, dan juga fakta. Ya, jadi teks non-fiksi itu bukan berupa imajinasi kita, ya. Kita tidak bisa seenaknya kita, oke? Ya, bagus. Nah, teks non-fiksi biasa kita temukan dalam artikel, dalam surat kabar, atau dalam majalah. Nah, contoh teks non-fiksi antara lain. Yang pertama karya tulis. Lalu ada laporan, lalu ada biografi, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau kalian menemukan suatu teks yang berdasarkan fakta, bukan merupakan imajinasi, berarti itu adalah teks non-fiksi. Oke, pintar. Nah, di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan. Sesuai dengan fakta, fakta itu adalah kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf tersebut digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Oke? Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi dari teks tersebut dengan cara membaca dengan seksama. Kita baca teksnya dengan seksama, ya. Lalu kita catat pikiran utama dari teks tersebut, ya. Dan pasti ada informasi penting dari teks tersebut pada setiap paragrafnya. Begitu, ya. Nah, Bapak akan menampilkan atau kita akan simak bersama terkait dengan teks non-fiksi yang berjudul Hewan Primata Pemakan Segala. Anak-anak bisa baca dan Bapak akan bacakan untuk anak-anak, ya. Nah, tapi ingat, sebelum menyimak teks non-fiksi tentang hewan primata pemakan segala, buatlah tabel berikut. Nih, buat tabel berikut di buku tugasmu untuk mencatat pikiran utama dan informasi penting dalam setiap paragrafnya. Silahkan ditulis dulu, dibuat dulu tabelnya.
Oke, sudah? Ya, hebat. Kita langsung saja simak teksnya ya. Judulnya hewan primata pemakan segala. Nah, di sebuah ekosistem ada berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ada tumbuhan, ada pula hewan. Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan merupakan salah satu komponen dalam ekosistem. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Salah satunya yaitu hewan omnivor. Omnivor adalah hewan yang makannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Salah satu contoh hewan omnivor yang terdapat dalam ekosistem, tepatnya di ekosistem hutan, adalah orangutan. Sebagai hewan omnivor, orangutan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga daging hewan lain yang lebih kecil darinya. Namun, dari semua jenis makanan, orangutan lebih cenderung mengonsumsi tumbuhan dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hutan. Orangutan merupakan hewan primata khas Indonesia. Hewan tersebut dapat ditemukan di wilayah hutan hujan tropis, seperti di hutan Kalimantan dan di Sumatera. Walaupun merupakan hewan khas Indonesia, orangutan juga dapat dijumpai di sebagian kecil wilayah di Malaysia. Orangutan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan lebat. Semua kegiatan seperti makan, minum, hingga membuat sarang dilakukan oleh orangutan di atas pohon. Mereka mendapatkan makanan dari buah atau daun di pohon tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga mendapat air dari lubang yang ada di cabang-cabang pohon. Oke, sudah disimak teksnya? Sudah ya? Oke, sekarang anak-anak jawab pertanyaan terkait teks non-fiksi yang sudah kalian simak sebelumnya. Yang sudah kalian simak, kalian baca, ataupun kalian dengarkan. Yang pertama, hewan apa yang dibahas dalam teks non-fiksi tersebut? Yang kedua, apa arti hewan omnivor? Yang ketiga, mengapa orangutan dikatakan sebagai hewan omnivor? Yang keempat, di manakah orangutan dapat ditemukan? Dan yang terakhir, di mana orangutan lebih banyak menghabiskan waktunya? Nah, soal ini kalian tulis di buku tugas kalian dan juga dijawab. Nanti hasilnya dikirimkan ke Bapak dan Ibu guru kalian. Oke? Siap, pintar. Nah, jenis-jenis makanan hewan. Nah, jenis hewan berdasarkan makanannya digolongkan menjadi 3. Setidaknya 3 bagian. Yang pertama adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah hewan karnivora atau pemakan daging atau makan hewan lainnya ya. Yang terakhir adalah omnivora atau pemakan segalanya. Hewan omnivora memakan tumbuhan dan juga hewan lainnya. Contohnya seperti teks yang sudah dibacakan tadi, yaitu orangutan. Oke. Sekarang anak-anak ada tugas ya. Selain tugas yang tadi, ada tugas lagi untuk melakukan keterampilan kinerja praktik. Oke, bagaimana caranya? Baik, kita simak bersama-sama. Tugas anak-anak adalah mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar anak-anak. Lalu alat dan bahannya apa? Alat dan bahan yang perlu anak-anak siapkan adalah yang pertama, setelah mengamati, anak-anak mencari gambar hewannya. Lalu yang kedua, buku tugas, pulpen, gunting, penggaris, dan yang terakhir adalah lem kertas. Sekarang langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, amatilah lingkungan sekitar rumahmu. Ya.
Setelah diamati, carilah gambarnya, lalu gunting gambar hewan tersebut, nanti diletakkan pada tabel yang pertama. Ya. Yang ketiga, di buku tugasmu buatlah tabel seperti contoh berikut. Ya. Nanti gambar yang di poin 2 anak-anak tempelkan di kolom yang pertama. Yang keempat, tulis hasil pengamatanmu berdasarkan tabel tersebut. Yang kelima, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang kamu buat. Yang keenam, terakhir, laporkanlah hasil pengamatanmu kepada gurumu berupa teks non-fiksi. Jadi apa yang sudah anak-anak amati, anak-anak buatlah jadi sebuah teks non-fiksi. Ya, dibuat menjadi teks non-fiksi, lalu nanti dikirimkan atau dilaporkan ke bapak dan ibu guru kalian masing-masing. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak. Untuk anak-anak yang mau subscribe channel Bapak, boleh di-subscribe di bawah. Dan juga di-like kalau kalian suka. Boleh juga di-share ke teman-teman kalian ya. Untuk menjadi bahan pelajaran tentunya ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi ini. Sampai jumpa lagi di video Bapak selanjutnya.